Aduh, kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah, bab besarnya pranubuwah, masa kecil beliau hingga beliau dewasa dan menikah dengan Khadijah. Ada 9 bab dan kita masuk ke bab yang ke-9, bab yang terakhir yaitu Al-Amin dan renovasi Ka'bah. Kemarin di awal bab kita sudah bahas tentang bagaimana beliau mendapatkan gelar Al-Amin, dan ini erat kaitannya dengan renovasi Ka'bah, ya, yaitu ketika terjadi perdebatan, perselisihan, bahkan hampir terjadi perkelahian di antara suku-suku Arab tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad menyatu kembali dengan Ka'bah. Maka pada saat itu disepakati oleh mereka semua, orang yang pertama kali masuk ke dalam Ka'bah dan masuk ke dalam Baitul Haram, ya, yang pertama kali masuk, maka dialah yang mereka anggap layak untuk memberikan keputusan, memberikan masukan. Akhirnya ternyata Rasulullah lah, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu belum jadi Rasul, ya. Beliau kalau nggak salah baru 10 tahun ya menikah dengan Khadijah. Nah, beliaulah yang dimintai hukum tentang siapakah yang berhak. Singkat cerita, beliau menyarankan, mengusulkan, ya, untuk mengangkat barang-barang, meletakkan barang-barang Hajar Aswad ke Ka'bah dengan cara menggelar sorbannya atau kainnya, ya, 4 persegi atau segi 4 itu untuk dipegang bareng-bareng oleh semua suku yang ada di situ, sehingga mereka semua merasa keputusan beliau adalah keputusan yang paling adil, keputusan yang sangat masuk akal dan bisa diterima oleh semua orang pada saat itu. Akhirnya di saat itulah beliau diberi gelar Al-Amin, orang yang kompeten, orang yang terpercaya. Nah, karena ini erat kaitannya dengan Hajar Aswad, maka kita akan membahas, ya, terlebih dahulu bagaimanakah Hajar Aswad itu, ya, kemudian apakah ada dalilnya mencium Hajar Aswad, ya, karena ini tadi batu fenomenal, ya, bahkan batu yang sangat bersejarah di dunia Islam. Maka kita bahas sedikit tentang batu satu ini, yang semua kaum muslimin berlomba-lomba untuk menciumnya, setidak-tidaknya mengusapnya, ya, setidak-tidaknya isyarah kepadanya. Jadi kita bahas sedikit sejarah Hajar Aswad berdasarkan hadis-hadis yang sahih saja, karena kalau dimasukkan hadis-hadis yang tidak sesuai banyak sekali nih. Hajar Aswad adalah batu yang berada pada salah satu sisi Ka'bah, ya, yang mana kita disunahkan untuk menciumnya jika mampu, ya, pada salah satu manasik haji atau manasik umroh. Intinya kalau kita tawaf di Baitullah, maka disunahkan mencium Hajar Aswad kalau mampu.
Ya, bahkan kita start awal tawaf itu ya dari sudut Hajar Aswad. Nah, batu ini berwarna hitam. Ya, karenanya dinamakan sebagai Hajar Aswad, hajar batu aswad yang hitam. Nah, dulunya Hajar Aswad ini warnanya putih, ya. Dan Hajar Aswad ini batu yang berasal dari surga. Nah, karena banyaknya dosa manusia, ya, di hadis lain ada kesyirikan manusia, ini yang membuat batu tersebut asalnya putih berubah menjadi hitam. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Sunan At-Tirmizi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau berkata, kalau bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nazala al-hajar al-aswad minal jannah. Hajar aswad turun dari surga. Ya, dia diturunkan dari surga. Wahwa hajar aswad itu asyaddu lebih sangat apanya bayadun putihnya minal laban daripada susu. Warnanya lebih putih daripada susu. Fasawadathu maka menghitamkan padanya, membuatnya menjadi hitam apa khotoya bani Adam, kesalahan-kesalahannya bani Adam, dosa-dosanya bani Adam. Jadi dosa-dosa manusialah yang membuat Hajar Aswad itu ya menjadi hitam. Kemudian ada hadis lain ya yang diriwayatkan juga sama dari Ibnu Abbas bahwa batu tersebut Hajar Aswad itu lebih putih daripada salju. Ibnu Abbas berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau bersabda al-hajar al-aswad, batu hajar aswad ini ya, hajar itu batu, al-aswad itu hitam, itu minal jannah, asalnya dari surga. Wakana dan ada apa hajar aswad asyadda lebih sangat apanya bayadun putihnya minas salji daripada salju, lebih putih daripada salju. Hatta sawadathu sehingga menghitamkan padanya, membuatnya menjadi hitam apa kata ya ahli syirki, dosa-dosanya ya ahli syirik, dosa-dosanya orang-orang musyrik. Ini yang membuat Hajar Aswad menjadi hitam. Nah, ini ada di dalam kitab Al-Jami' li Kitabil Asyirah. Syarah li Kitabil Asyirah. Namun menurut Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa lafal Hajar Aswad adalah batu dari surga ini sahih. Banyak hadisnya nih yang kayak begini. Ya, ada syawahidnya artinya banyak teman-temannya hadis ini yang menguatkan hadis ini menjadi hadis yang sahih. Walaupun mungkin ini hadisnya dari sisi sanad ya tidak sahih atau kurang sahih, tapi ada hadis-hadis sahih yang memang menjelaskan bahwa Hajar Aswad itu batu dari surga. Nah, sedangkan hadis yang kalimat setelah itu, ya, ini nggak ada syawahidnya, nggak ada temannya nih. Ya, alias saza. Saza itu ya nyeleneh, apa nyeleneh. Berbeda sendiri. Nah, itu. Jadi tidak ada hadis lain yang memperkuat lafal yang kedua ini, ya, yaitu lafal yang berbunyi hatta sawadathu khotoya ahlil syirki. Ya, dosa-dosa orang musyrik lah yang membuatnya menjadi hitam. Nah, ini adalah tambahan yang menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud adalah dhaif karena ada perawi yang bernama Atha di sana. Ya. Walau alam ya. Makanya kita cukupkan di hadis yang sahih saja. Kalau hadis yang dhaif nanti banyak banget ini ya. Kemudian Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa zahir hadis ini menjelaskan demikian. Dan ini bukan makna kiasan. Ini bukan analogi. Ya. Memang betul-betul batunya warnanya hitam. Dan betul-betul memang dari surga. Beliau berkata,
di dalam syarah. Kata beliau, "Sarat dzunub bani Adam allazina yamsahuna al-hajara sababan li sawadihi." Dosa-dosanya anak Adam ini menjadikan hitamnya Hajar Aswad, yang menyebabkan hitamnya Hajar Aswad. Dosa-dosanya Bani Adam, yaitu orang-orang yang mengusap Hajar Aswad. Jadi memang zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW terutus menjadi Rasul, bahkan sebelum beliau lahir, itu banyak orang-orang musyrik itu tawaf di Baitullah. Mereka tawaf dengan bertelanjang di Baitullah, ya, dan mengusap Hajar Aswad. Nah, inilah yang membuat Hajar Aswad, ya, menjadi hitam. Ya. Wal azhar yang tampak di sini, artinya ini bukan makna kiasan, makna zahirnya adalah amalul hadis ala hakikatihi, secara hakikatnya ya memang ya seperti itu. La mani'a naqlan wala aqilan, naqilan wala aqilan, dan tidak ada penghalang baik secara dalil naqli maupun dalil aqli, secara akal maupun secara dalil, ya memang hakikatnya seperti itu. Artinya batu itu asalnya putih kemudian menjadi hitam. Betul-betul bukan makna kiasan, hitam karena begini, hitam itu mengibaratkan dosa, putih mengibaratkan pahala, enggak begitu. Memang betul-betul batu itu berubah warnanya dari putih menjadi hitam. Ini menurut Syekh Al-Mubarakfuri, ya. Penulis juga juara satu, menulis kitab Sirah Nabawiyah dan pensyarah hadis Sunan Tirmizi. Nah, jadi intinya asalnya putih kemudian jadi hitam, sehingga timbul pertanyaan, lah itu kan dulu tadi kondisinya, ya, orang-orang musyrik tawaf di Baitullah sebelum Islam datang atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terutus. Nah, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terutus kan sudah selesai, tidak ada lagi yang di situ orang-orang musyrik tawaf. Ya, bahkan orang-orang kafir atau non Muslim itu dilarang masuk ke dua tanah haram, ke Mekah Madinah, apalagi ke Baitullah. Nah, apakah hal ini tidak menjadi sebab putihnya kembali? Nah, jadi mengapa Hajar Aswad itu tidak jadi putih lagi? Kalau dulu yang ngusap itu orang-orang musyrik, orang-orang yang berdosa, dia jadi putih jadi hitam. Terus sekarang yang mengusap orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Apakah nggak menjadi putih lagi? Kenapa nggak begitu? Logikanya gitu kan. Kita lihat ini batunya ini yang di sekelilingnya itu, yang rumahnya itu terbuat dari perak, ya, bukan dari timah. Dari timah ada 300 triliun itu di sana yang menjadi kasus. Ini memang dari perak itu sekelilingnya. Nah, yang putih itu. Nah, batunya yang tengah itu. Jadi kalau kita mengusap atau mencium, ya kena batunya, bukan kena yang apa tuh namanya putihnya ini, ya, bukan kena peraknya. Sebenarnya kalau mencium ya hidungnya kena apa batunya itu. Nah, begitu tuh. Jadi yang dikenain itu bukan itunya, bukan wadahnya, bukan rumahnya. Nah, ini 1400 tahun yang lalu, ini tahun 2022. Nah, ini sudah menghitam seperti batu cincin. Batu cincinnya apa itu namanya? Black jet. Bukan. Nah, kembali lagi ke tadi, mengapa Hajar Aswad tidak menjadi putih lagi? Yang menjadi pertanyaan di sini. Dalam hal ini tentu kita pada umumnya bertanya, ya tadi, kenapa tidak menjadi putih lagi dengan kebaikan manusia dan tauhid orang-orang yang benar. Kan sekarang udah banyak yang bertauhid, ya, setelah Nabi terutus itu.
Jawabannya adalah sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan hal ini meskipun Allah mampu mengubahnya. Memang sudah jadi ketetapan oleh Allah dan nggak bisa berubah lagi jadi putih. Ya, karena memang ketetapan dari Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, kata beliau, i'taradha ba'dul mulahidin. Jadi ba'dul muhallahidin, sebagian orang-orang yang menyimpang itu tarodho, menentang alal hadis al-madhi, hadis yang telah lalu atau hadis yang barusan dibahas. Ya, kenapa bisa begini? Kenapa nggak begini lagi ya gitu. Faqala, lalu beliau berkata, ya, kaifa sawadathu khatayal musyrikin, ya, bagaimana bisa menghitamkan padanya apa khatayal musyrikin, kesalahan-kesalahan orang musyrik, walam tabayallahu, dan namun tidak tabayallahu, tidak memutihkan lagi kepadanya apa taatu ahli tauhid, ketaatannya ahli tauhid. Jadi sebagian orang yang akalnya menyimpang, ya itu mencoba apa namanya, mencari-cari celah untuk menjatuhkan hadis Nabi tadi di atas. Ya, kalau memang ini asalnya hitam menjadi putih karena kesalahan, kenapa nggak berulang ke sana kesalahan orang musyrik? Kenapa sekarang orang-orang yang bertauhid itu ya tidak bisa menghitamkan, nggak bisa jadi balik lagi ke putih lagi dari hitam itu? Tidak membuat yang putih menjadi tidak membuat yang hitam menjadi putih lagi, ya karena ketaatannya ahli tauhid. Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan yang bukan saja tidak penting, tapi justru ya ingin menjatuhkan hadis Nabi. Ya ini karena kita namanya orang bertanya itu kan macam-macam ya, motivasinya seperti yang sudah kita bahas lalu. Ada yang bertanya itu memang betul-betul nggak tahu dia pengen tanya. Ada yang bertanya itu mewakili temannya yang lain yang belum paham, dia bantuin dia bertanya. Ya, ada yang bertanya itu ngetes, ada yang bertanya itu untuk menjatuhkan, ya ngetes kemampuan gurunya. Ada yang ingin menjatuhkan gurunya, dia bertanya. Ah ini sama begitu nih. Jadi hati-hati kalau bertanya, ya tujuannya apa bertanya itu. Ya tapi sebagai seorang guru ya mau ditanya model apapun ya dia punya kewajiban menjawab. Jawab aja, kalau tahu dijawab tahu, kalau nggak tahu dijawab tidak tahu. Wa ujibu, dan dijawab bima dengan apa-apa kalau yang berkata Ibnu Qutaibah. Hal ini dijawab oleh atau seperti perkataannya Ibnu Qutaibah dalam menjawab kasus ini. Kata Ibnu Qutaibah, "Lau sya'allahu lakana kadzalik." Seandainya Allah menghendaki pasti bisa saja seperti itu. Ya, yang batunya sudah hitam balik lagi ke putih, bisa aja. Innallaha ala kulli syai'in qadir, apa yang nggak bisa buat Allah. Namun wa innama ujirallahu al-adat. Allah membiarkan hal itu al-adatun. Ya, adat menjadi apa? Menjadi satu adat, kebiasaan atau apa? Sesuatu yang natural. Nah, bi anas sawada, bi anas sawadata, bi anas sawada, bahwa sesungguhnya warna hitam itu ya yasbagu wala yunsabagu. Warna hitam itu mewarnai dan tidak diwarnai. Nah, ala akasi minal bayadi, dan kebalikan dari warna putih. Kalau warna putih itu diwarnai. Jadi hitam itu memberikan warna, sedangkan putih diberikan warna. Makanya nggak ada kanvas yang warnanya hitam. Normalnya kanvas itu warnanya putih, karena warna putih bisa diwarnai dengan apa saja, termasuk warna hitam. Ya, dan warna hitam itu lebih dominan mewarnai. Bahkan bukan cuma putih saja yang bisa diwarnai oleh hitam. Ya, semua warna itu ya bisa diwarnai oleh warna hitam, mau kanvasnya warna putih, mau kanvasnya warna merah, warna hijau, ya ketika di situ ada warna hitam, maka warna hitam bisa mewarnai semua warna termasuk warna putih.
Nah, ini secara adat, secara natural seperti itu, makanya Allah biarkan itu. Ya. Nah, Al-Muhib At-Tabari, ya, beliau menjelaskan bahwa ini tujuannya agar menjadi pelajaran bagi manusia, ya, yang bisa dilihat, misalnya ketik biasa, yang bisa dilihat. Artinya ini ada faidahnya bagi orang yang berakal, maka dia akan mencari tahu apa faidah dari hal tersebut, ya, yang putih menjadi hitam. Nah, dari sebuah batu. Beliau berkata, Jim itu dijawab oleh beliau. Waqala dan berkata Al-Muhib At-Tabari, ya, fi biqaihi aswadu. Jadi di dalam kasus ini, ya, yaitu batu yang putih menjadi hitam, itu ibaratun liman lahu basirah, menjadi tetapnya batu hitam itu, tetapnya batu menjadi hitam, tetapnya batu menjadi hitam. Batu tersebut tetap menjadi hitam itu, balik-balik kalau bahasa Arab yang di Indonesia kan. Jadi batu yang putih itu tetap menjadi hitam setelah tadi berubah warna itu, tidak berubah lagi, itu tujuannya adalah ibaratun liman lahu basirah, menjadi ibrah, pelajaran, ya, bagi orang yang punya akal sehat, yang punya basirah. Apa pelajarannya? Fa'inal khotoya, maka sesungguhnya kesalahan, dosa-dosa itu idza asarat, ketika membekas, apa kesalahan atau dosa fil hajari al-saldi, di sebuah batu, ya, yang keras, fata asiroha atau fata siruha, maka membekas membekaskan pada apa kesalahan, apa dosa-dosa fi qalbi, di dalam hati, maka membekasnya dosa-dosa fi qalbi, di dalam hati, itu asyadu, lebih sangat, lebih berat. Jadi warna batu berubah menjadi dari putih menjadi hitam, kemudian tidak bisa berubah lagi menjadi putih. Ini jadi pelajaran bahwa batu saja, ya, apa namanya, kesalahan umat manusia tadi yang nempel di batu itu membuat batu itu tidak bisa kembali lagi. Begitu juga, ya, bekas kesalahan-kesalahan pada hatinya manusia, ya. Sehingga kalau hati manusia yang berbuat salah, berbuat dosa tidak bisa kembali lagi, berarti hatinya manusia, ya, asyad, lebih sangat kerasnya daripada batu. Ada orang yang sudah melakukan kesalahan, kekeliruan, berbuat dosa, kok tidak mau bertobat, tidak mengakui kesalahannya, ya, berarti orang ini lebih keras daripada batu hatinya. Gitu maksudnya. Ya, ungzur lahuma. Ya, silahkan kalian engkau lihat lahuma pada kedua kasus tersebut, antara hati dan batu. Yang seharusnya hati itu empuk, ya kan, lunak, ya, tapi ini bisa lebih keras daripada batu. Dalam hal apa? Dalam hal salah, keliru, dan dosa. Ya, dia tidak mau segera bertobat kepada Allah, mengakui kesalahannya, ya, nanti-nanti saja, atau malah justru dia kekeh bahwa dia tidak bersalah, dia tidak punya dosa, dan lain sebagainya. Tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau mengakui kekeliruan dan kesalahannya, tidak mau hijrah kalau istilah orang sekarang itu. Ya, tetap bergelimang di dalam dosa. Ini berarti hatinya lebih keras daripada batu. Nah,
Itu tadi sejarah Hajar Aswad, ya, yang lalu. Yang akan datang bagaimana? Yang akan datang nanti Hajar Aswad akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya, ini kan kita masih bahas tentang orang-orang yang mencium Hajar Aswad juga di depan tadi ya. Jadi nanti Hajar Aswad ini akan menjadi saksi di hari kiamat. Maka dari itu sebisa mungkin ya kita berusaha menyentuh Hajar Aswad, bahkan bisa menciumnya ya ketika melakukan ibadah haji dan umroh ya, atau lagi tawaf di sana, karena dia akan bersaksi di hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya, ditakhrij oleh Imam Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, bahwasanya Ibnu Abbas berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang Hajar Aswad fil Hajar. Kata beliau, wallah la yab'atsannahu Allahu yaumil qiyamah, niscaya demi Allah, niscaya nanti Allah akan membangkitkan, akan mengutus ya, bahasa membangkitkan, mengutus juga bisa ya, kayak Rasul mengutus, mengirimkan, mengutus siapa Allah, mengutus pada batu siapa Allah yang mau kiamat di hari kiamat, lahu baginya ainani, dua mata. Jadi si batu tadi, Hajar Aswad itu diutus oleh Allah dalam kondisi dia punya dua mata. Yubasiru, yang bisa melihat, bihima, dengan keduanya. Jadi Hajar Aswad nanti punya mata, matanya bisa ngelihat. Walisanan, dan lisan yang tiqu bihi, yang bisa dipakai untuk bicara. Lisannya bisa ngomong. Ya, punya mulut, punya mata ya, sama seperti makhluk pada umumnya. Dan mulutnya bisa ngomong, matanya bisa ngelihat. Ya. Yang mana dia ya syahadu, bersaksi, alaman terhadap orang istalamahu, yang mengusapnya, bihakin, dengan hak, yang menyentuhnya, bihakin, dengan hak, dengan benar. Ini bihakin bisa bermakna betul-betul menyentuhnya, ya, yang disentuh ya betul-betul Hajar Aswad, bukan sekelilingnya. Atau bihakin ini maksudnya dalam menyentuhnya itu ada berdasarkan dalil, ya. Ada dalil yang menyentuh Hajar Aswad. Apa dalilnya? Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dalil mencium Hajar Aswad. Sampai sini dulu.